Halo, saya Indra, saya di GP Pro. Kebetulan saya founder, saya pendiri, mendirikan perusahaan ini dari tahun 2010 dan resmi jadi PT 2013. Saya di GP Pro, ya jabatan sekarang CEO. Kita bergerak dulu spesialisnya bang dari produksi ya. Spesialis dari produksi mulai dari awal sekali dulu kita spesialis di branding. Branding artinya bikin shop sign di toko-toko, bikin billboard segala macam. Terus kemudian kita mengaju ke event. Di event yang kurang lebih sebenarnya sama aja karena karyawan kita tukang tembok, tukang besi, tukang kayu, tukang printing, tukang akrilik sama sebetulnya. Jadi sebetulnya pelebaran sayap saja dari mulai branding mengalih ke event production. Event productionnya kita bisa dimulai dari backdrop, kemudian custom booth, custom stage, terus banyak lah sampai ke totem-totem, sampai ke bikin gate dan lain-lain. Pokoknya semua yang berhubungan dengan triplek, kayu, besi, akrilik, printing. Nah, berbagai macam printing ada semua di sini. Kebetulan kita sudah di tahun inilah kita sudah mengikrarkan bahwa kita adalah one stop solution for event. One stop solution. Jadi kalau mau produksi mulai dari ngeprint sampai nyetak sampai apa segala macam sudah sekali masuk workshop keluar udah jadi gitu. Ditambah lagi kita melebarkan sayap dari tahun lalu dengan sound system dan lighting. Sound system kita lumayan premium, lighting, ada multimedia. Mungkin itu saat ini kalau di event baru itu. Dan ada lagi pelebaran sayap karena lagi-lagi tukangnya kita adalah sama. Kita melebarkan sayap juga ke desain interior. Desain interior alhamdulillah itu salah satu bidang yang menyelamatkan kita GP Pro selama pandemi. Pada saat event mati, desain interior meledak. Alhamdulillah jadi waktu pandemi karyawan kita malah double di situ yang bisa menyelamatkan kita. Alhamdulillah. Banyaknya klien kita IO. Biasanya IO itu dia nerima brief dari kliennya, kemudian dia langsung nge-brief ke kita dan meeting berikutnya kita langsung kerjasama untuk langsung meeting bareng dengan klien atau dengan IO itu untuk presentasi. Biasanya kita langsung arahin produksinya karena tetap sih ujungnya di RAB ya. Kalau RAB sekian berarti kita produksinya bisa A, B, C segala macam. Kita tetap maksimalin supaya projectnya itu tetap value for money. Jadi dengan uang yang keluar dapatnya apa saja ya supaya saya maksimal mungkin. Saya biasanya kerjasama dengan IO itu biar pihak IO itu yang awal untuk sebagai tim kreatifnya ya, tim kreatif segala macam. Kita tim teknis. Jadi pada saat presentasi kita jelasin teknisnya, teknis produksinya, kemudian teknik bahan bakunya apa, terus timelinenya berapa lama. Biasanya kita bantu jelasin ke kliennya dari IO itu, gitu. Kebetulan sebetulnya sebelum saya bikin usaha produsen ini, saya dulu marketing juga. Saya 10 tahun jadi key account manager, jadi saya bisa baca kira-kira keinginan klien tuh mau ngapain sih. Kita bisa baca, oh klien mau A, bahannya mau gini. Yang penting kadang-kadang klien pengennya maksimal, tapi budgetnya terbatas. Kita kerjasama gimana caranya kita bisa misalnya tanpa merubah looknya, tanpa merubah hasilnya, tapi dapur kita lah yang meracik supaya harganya tetap masuk gitu. Saya tetap kurang beres begitu. Alhamdulillah saya selalu berusaha untuk update di bidang produksi ya. Salah satunya kalau bikin misalnya die cut dulu mungkin 6 tahun yang lalu saya masih pakai manual ya, masih kalau yang model bentuk orang itu kita masih pakai gergaji jigsaw. Kalau kita sekarang sudah 100% pakai laser, cutting laser. Jadi die cut serumit apapun, sekecil apapun bisa langsung cutting laser dan itu mempercepat. Saya ingat banget dulu kita bikin satu booth, ada satu produk, boothnya gede banget, cuttingnya aja habis 4 hari 4 malam cuma buat motong. Begitu pakai laser 4 jam selesai bro, selesai 4 hari jadi 4 jam pakai laser. Selain rapi ya cepat. Ya mungkin itu juga salah satu kelebihan kita di GP Pro karena tidak banyak sih perusahaan production yang sudah punya cutting laser sendiri, sudah punya mesin stiker sendiri, cutting stiker sendiri,
berikut dengan printing untuk backdrop juga sendiri. Itu saya rasa belum banyak sih, tapi kita sudah alhamdulillah sudah ke arah situ. Jujur alhamdulillahnya GP semua tukangnya adalah karyawan tetap. Jadi tidak seperti kebanyakan orang produksian, biasanya karyawan yang freelance. Kelebihan karyawan tetap, dan saya selalu menekankan ke mereka, ingat Mang, kerja harus pakai hati, hati-hati, dan jangan dimasukkan ke hati. Itu rumus. Saya selalu sekarang gitu. Kerja harus selalu hati-hati, harus pakai hati. Jadi tidak sekedar pekerjaan selesai. No. Kita ada 3 kategori. Selesai, rampih, sempurna. Itu harus 3-tiganya itu. Selesai dalam arti waktu yang sesuai target, sesuai timeline. Kadang-kadang kita pada saat klien menawarkan kita, Om ini bisa-bisa, saya bukan mikir langsung keuntungan, tapi ini berapa lama loadingnya? Ini harus saya pertimbangkan supaya saya nggak berani kalau misalnya ngomong ke klien, ya ini sorry ya, ini pahitnya paling cepat sekian. Saya pasti ngomong, daripada kita ngomong janji manis tapi ternyata nggak keburu, dan alhamdulillah sampai sekarang sih selamat ya. Jadi ingat, pasti harus selesai tepat waktu, harus rapi, harus sempurna. Itu kita menekankan ke semua karyawan begitu. Dan ingat, tetap harus hati-hati, harus pakai hati, dan jangan dimasukkan ke hati. Itu sudah saya jalankan ke semua karyawan selama belasan tahun, dan mereka awet. Terbukti karyawan saya dari mulai berdiri perusahaan ini nggak ada satupun yang keluar. Satupun nggak ada yang keluar. Alhamdulillah bertambah terus, nggak ada yang keluar. Ya gitu. Jadi kalau dia merasa bahwa dia adalah karyawan tetap di situ dengan segala macam, insya Allah kerjanya pun hati-hati, nggak asal. Kalau untuk yang freelance ya, saya beberapa kali nyoba ya, kadang-kadang over, ya gitu deh. Yang penting selesai, sudah kabur digaji. Nah itu yang agak beda. Kita 100% karyawan tetap di sini. Alhamdulillah. Semua dari mulai OB sampai tukang sampai segala macam karyawan tetap. Bismillah, kita udah 13 tahun. Selamat sih, gajian tetap aman, bonus tetap keluar, umroh tetap jalan, segala macam. Sampai saat ini masih jalan, alhamdulillah. Yang pertama, saya memang selalu dengan klien selalu berdiskusi mengenai timeline. Kalau pekerjaan sebanyak ini, kita bisa aja tambah karyawan, tambah segala macam, tapi tetap ada waktu-waktu yang memang harus menunggu. Misalnya aksesoris baru dipasang setelah konstruksi berdiri, gambar sudah baru tetap selalu koordinasi dengan klien. Akhirnya saya ngeluarin timeline. Ini timelinenya sekian. Kadang kalau memang terlalu pahit, ya saya nggak berani ambil resiko. Ini terlalu pahit, ini nggak mungkin. Kita pernah ada tantangan, produksi berat banget, perusahaan Cina, duitnya gede banget, tapi telat 1 jam, potong 20%. Nggak mungkin bro, kita selain cari uang, tapi nama kita juga harus tetap dijaga ya. Walaupun bayarannya gede, tapi kalau secara logika nggak mungkin. Akhirnya nyerah dan nggak ada yang sanggup juga akhirnya kerjaan itu. Selalu jaga ya, selalu komitmen, selalu dijaga gitu. Oke, kalau misalnya butuh GP Production sekarang kan sudah berkembang lagi ke IO kan, event organizer, production apa aja dalam satu IO, karena kita one stop solution event production. Bisa pertama workshop kita di Ragunan dekat, insya Allah tidak di pinggir-pinggir amat ya, di persis depan Ragunan. Yang kedua bisa dilihat di IG-nya adalah gppro.official ya, gppro.official. Atau ada satu lagi website gpproduction.id, itu websitenya. Jadi kita ada website, ada IG, bisa datang langsung ke sini. Oke, kayaknya ini pertama kali ya di Indonesia ya ada channel YouTube yang mengedepankan para pekerja event atau IO juga, atau orang produksian juga, pokoknya semua yang berkaitan dengan event. Ini sangat-sangat bagus. Kayaknya belum ada sih yang fokus di sini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kanal ini, teman-teman kita seperjuangan akan bisa berkembang lebih pesat lagi dengan jalan sosmed atau YouTube. Ya.